Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Di video kali ini saya akan membahas soal baik PAS ataupun UAS untuk semester 2. Nah, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sekolah menengah pertama kelas 7 kurikulum 2013 atau K13. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal dan disertai dengan jawaban. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat di dalam pembelajaran kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, terus komentar, serta boleh share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan soal. Baiklah, untuk kelas 7, sekarang kita akan masuk di soal pembahasan pilihan ganda. Nomor 1. Organisasi kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang kompleks. Urutan organisasi kehidupan yang benar adalah A. Sel, jaringan, sistem organ, organisme. B. Sel, organ, jaringan, sistem organ, organisme. C. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. D. Sel, sistem organ, jaringan, organ, organisme. Jawaban C. Nomor 2. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Organisme yang hanya memiliki satu sel dinamakan organisme. A. Multiseluler. B. Heteroseluler. C. Heterotrof. D. Uniseluler. Jawaban D. Nomor 3. Bagian sel yang berperan untuk mengatur kegiatan sel dengan cara mengendalikan fungsi gen adalah A. Membran sel. B. Ribosom. C. Vakuola. D. Nukleus. Jawaban D. Nomor 4. Sitoplasma merupakan cairan pengisi ruang sel yang banyak mengandung organel sel. Berikut ini organel sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan adalah A. Membran sel. B. Kloroplas. C. Plastida. D. Dinding sel. Jawaban A. Nomor 5. Perhatikan gambar sel hewan berikut. Nah, organel sel yang ditunjuk oleh huruf M berfungsi sebagai A. Tempat sintesis protein. B. Penyimpanan cadangan makanan. C. Tempat terjadinya respirasi sel. D. Alat transportasi sel. Jawaban C. Nomor 6. Kulit pohon yang sudah tua terlapisi oleh jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus tersebut adalah A. Melindungi jaringan epidermis yang terletak di dalamnya. B. Mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. C. Menjadikan struktur kaya lebih kokoh. D. Mempermudah terjadinya gutasi. Jawaban A. Nomor 7. Perhatikan jaringan tumbuhan di bawah ini. 1. Jaringan meristem. 2. Jaringan spon. 3. Jaringan xilem. 4. Jaringan floem. 5. Jaringan epitel. Jaringan penyusun sistem pengangkutan pada tumbuhan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C.
3 dan 4, D 4 dan 5. Jawaban C. Nomor 8. Berikut ini adalah data nama jaringan hewan dan fungsinya. Nah, nama jaringan dan fungsinya. 1. Jaringan tulang, fungsinya menyimpan cadangan makanan. 2. Jaringan lemak, fungsinya B sebagai alat gerak aktif. 3. Jaringan darah, fungsinya sebagai alat pengangkutan. 4. Jaringan otot, fungsinya D menyokong tubuh hewan. Pertanyaannya, pasangan jenis jaringan hewan yang sesuai dengan fungsinya terdapat pada A. 1 dan B, B. 2 dan A, C. 3 dan D, D. 4 dan C. Jawaban B. Nomor 9. Organ tersusun atas sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur sama. Jaringan yang menyusun organ mata pada hewan adalah A. Jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. B. Jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan otot. C. Jaringan embrional, jaringan ikat, dan jaringan saraf. D. Jaringan embrional, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kunci jawaban B. Nomor 10. Organ manusia memiliki peranan penting dalam metabolisme tubuh. Organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Hati, B. Jantung, C. Pankreas, D. Paru-paru. Jawaban B. Nomor 11. Sistem organ terbentuk dari kumpulan organ dengan fungsi tertentu. Di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar adalah A. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, dan usus. B. Mulut, tenggorokan, lambung, dan usus. C. Mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. D. Mulut, tenggorokan, paru-paru, dan lambung. Jawaban C. Nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan organ penyusun sistem transportasi pada tumbuhan adalah A. Batang, B. Bunga, C. Akar, D. Daun. Jawaban B. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Terus pertanyaannya, sistem transpirasi tumbuhan terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf Y yang dinamakan A. Jaringan spons, B. Stomata, C. Xilem, D. Epidermis. Jawaban B. Nomor 14. Sistem organ tidak dapat bekerja dengan maksimal jika ada gangguan pada organ-organ penyusunnya. Gangguan yang terjadi pada ginjal akan dapat memengaruhi sistem A. Respirasi, B. Koordinasi, C. Ekskresi, D. Pencernaan. Jawaban C. Nomor 15. Berikut ini adalah contoh gangguan yang terjadi pada organ pencernaan manusia adalah A. Biduran, B. Mimisan, C. Asam lambung, D. Rabun jauh. Jawaban C. Nomor 16. Lingkungan terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang khas terdapat pada ekosistem sawah adalah A. Tanaman jagung dan belalang, B. Tanaman kedelai dan ulat, C. Tanaman padi dan katak,
D. Rumput dan semut. Jawaban C. Nomor 17. Berikut ini contoh pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik adalah A. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. B. Cacing dibutuhkan untuk menggemburkan tanah. C. Pohon diperlukan untuk mencegah erosi tanah. D. Suhu udara yang dingin dibutuhkan untuk pertumbuhan kentang. Jawaban A. Nomor 18. Ekosistem terbentuk dari satuan-satuan penyusunnya. Berikut ini yang bukan satuan penyusun ekosistem adalah A. Individu, B. Populasi, C. Biosfer, D. Habitat. Jawaban D. Nomor 19. 2 ekor kupu-kupu pada sebuah taman bunga disebut sebagai A. Komunitas, B. Individu, C. Populasi, D. Ekosistem. Jawaban C. Nomor 20. Masing-masing komponen berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di dalam ekosistem, jamur dan bakteri berkedudukan sebagai A. Produser, B. Konsumen, C. Karnivora, D. Pengurai. Jawaban D. Nomor 21. Berdasarkan kemampuannya dalam menyusun makanan, organisme dibedakan menjadi organisme autotrop dan autotrop. Nah, tumbuhan hijau adalah organisme autotrop karena mampu A. Membuat bahan organik dari anorganik, B. Menyusun makanan dari bahan organik, C. Menghasilkan bahan anorganik dari organik, D. Memanfaatkan makanan dari hasil fotosintetis. Jawaban A. Nomor 22. Perhatikan data beberapa hewan berikut. 1. Kerbau, 2. Kucing, 3. Ayam, 4. Buaya, 5. Sapi. Pertanyaannya, hewan yang termasuk dalam kelompok omnivora ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 3, D. 1 dan 5. Jawaban C. Nomor 23. Di dalam suatu ekosistem rawa terdapat air, batu, ikan kecil, semanggi, fitoplankton, katak, dan kutu air. Komponen yang berfungsi sebagai produsen adalah A. Ikan kecil dan katak, B. Semanggi dan fitoplankton, C. Air dan semanggi, D. Kutu air dan semanggi. Jawaban B. Nomor 24. Piramida makanan menggambarkan perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dalam ekosistem. Biomasa terbesar dalam piramida makanan ditempati oleh A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3. Jawaban A. Nomor 25. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Urutan proses perpindahan energi di dalam ekosistem adalah A. Matahari, hewan, tumbuhan, B. Tumbuhan, hewan, matahari, C. Matahari, tumbuhan, hewan, D. Hewan, matahari, tumbuhan. Jawaban C.
Nomor 26. Perhatikan beberapa komponen biotik suatu ekosistem. 1. Katak, 2. Udang, 3. Plankton, 4. Ikan, 5. Ular, 6. Elang. Urutan komponen rantai makan yang benar adalah A. 1, 3, 4, 5, B. 2, 4, 5, 6, C. 3, 4, 5, 6, D. 4, 5, 6, 1. Jawaban C. Nomor 27. Keberadaan jumlah belalang warna hijau dan coklat di sawah pada awalnya seimbang. Setelah padi dipanen, ternyata berpengaruh pada jumlah belalang berwarna hijau yang jumlahnya semakin menurun. Hal ini disebabkan karena A. Belalang berwarna hijau tidak dapat berkembang biak. B. Jumlahnya berkurang karena dimakan oleh pemangsa. C. Tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sawah. D. Adanya pengaruh predasi antara sesama belalang. Jawaban B. Nomor 28. Salah satu bentuk interaksi makhluk hidup adalah simbiosis. Suatu hubungan interaksi antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan kerugian pihak lain disebut simbiosis. A. Parasitisme, B. Komensalisme, C. Mutualisme, D. Predasitisme. Jawaban A. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Hubungan interaksi antara kedua makhluk hidup tersebut adalah A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Parasitisme, D. Antibiosis. Jawaban A. Nomor 30. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut A. Sampah, B. Polutan, C. Limbah, D. Polusi. Jawaban B. Nomor 31. Pencemaran dapat dibedakan berdasarkan jenis bahan pencemarannya. Pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri termasuk dalam pencemaran A. Biologis, B. Kimiawi, C. Fisik, D. Tanah. Jawaban A. Nomor 32. Peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran. A. Tanah, B. Air, C. Udara, D. Suara. Jawaban B. Nomor 33. Air yang kita minum di dalam pengelolaannya harus memenuhi syarat kimia, yaitu A. pH air dalam kondisi normal, B. Air bebas dari segala bakteri patogen, C. Air tidak berasa, D. Suhunya berada di bawah suhu luarnya. Jawaban A. Nomor 34. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik adalah A. Menutup industri bahan kimia, B. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang, C. Membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit, D. Membatasi penggunaan bahan kimia. Jawaban B. Nomor 35. Jenis limbah pertanian yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah A. Sisa makanan, B. Minyak, C. Pestisida, D. Deterjen. Jawaban C. Nomor 36. Salah satu upaya
pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah dengan cara A. Penyemprotan dengan insektisida, B. Pengendalian dengan herbisida, C. Pengendalian secara biologis, D. Penyemprotan menggunakan pestisida. Jawaban C. Nomor 37. Pengaruh DDT sangat berbahaya terhadap makhluk hidup. Apabila DDT terkumpul dalam tubuh burung betina akan menyebabkan A. Kematian, B. Kemandulan, C. Rusaknya organ tubuh, D. Menipisnya cangkang telur. Jawaban B. Nomor 38. Pencemaran udara salah satunya disebabkan oleh gas monoksida CO2. Gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan A. Daya tahan tubuh menurun, B. Penyumbatan saluran pernapasan, C. Penyerapan oksigen terganggu, D. Penglihatan menjadi kabur. Jawaban C. Nomor 39. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat pemantulan gas tertentu yang kemudian terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi A. Kenaikan kadar karbon dioksida, B. Kenaikan kelembapan udara, C. Radiasi sinar ultraviolet, D. Penurunan suhu lingkungan. Jawaban A. Nomor 40. Atmosfer bumi tersusun atas banyak komponen. Komponen utama penyusun atmosfer bumi berupa A. Gas, B. Padatan, C. Cairan, D. Batuan. Jawaban A. Nomor 41. Perhatikan beberapa zat berikut. 1. Timbal Pb, 2. Air raksa Hg, 3. Nikel Ni, 4. Oksigen O2. Contoh dari zat pencemaran pada sungai ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawaban A. Nomor 42. Industri batu bara dan kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam karena menghasilkan senyawa A. Karbon dioksida, B. CFC, C. Sulfur dioksida, D. Hidrogen peroksida. Jawaban A. Nomor 43. Salah satu cara pemanfaatan gas metana CH4 yang merupakan limbah dari pertanian dan peternakan dapat dilakukan dengan cara A. Pupuk organik, B. Biofuel, C. Biogas, D. Bioremediasi. Jawaban C. Nomor 44. Keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut kecuali A. Tidak menghasilkan emisi rumah kaca, B. Mudah dipasang dan dikembangkan, C. Menghasilkan listrik meskipun di malam hari, D. Tidak menghasilkan gas SO2. Jawaban D. Nomor 45. Teknologi yang memanfaatkan panas yang ada pada lapisan dalam bumi untuk digunakan sebagai penyediaan energi listrik dilakukan dengan A. Geoelektrik, B. Geopower, C. Geothermal, D. Geologi. Jawaban C. Nomor 46.
Kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah A. Bus dengan mesin diesel. B. Bus dengan mesin motor listrik. C. Pesawat dengan bahan bakar atur. D. Motor dengan bahan bakar minyak bumi. Jawaban B. Nomor 47. Urutan lapisan bumi dari dalam hingga ke permukaan bumi adalah A. Inti bumi, kerak bumi, mantel bumi. B. Mantel bumi, kerak bumi, inti bumi. C. Kerak bumi, inti bumi, mantel bumi. D. Inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Jawaban D. Nomor 48. Berikut ini yang tergolong ke dalam planet dalam kurung planet terestrial dalam sistem tata surya adalah A. Mars, B. Jupiter, C. Saturnus, D. Uranus. Jawaban A. Nomor 49. Bagian komet yang berukuran lebih panjang daripada bagian komet lainnya adalah arah struktur ini selalu menjauh matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Bagian yang dimaksud adalah A. Inti roket, B. Koma, C. Ekor komet, D. Mantel komet. Jawaban C. Semoga mendapat nilai-nilai yang terbaik. Pesan Bapak buat kalian semua, 1. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi, gunakan masker jika kalian bepergian. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan orang banyak. Dan ketiga, tetap jaga jarak dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia agar COVID-19 segera berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita bisa kembali belajar, bisa tatap muka, dan bisa belajar normal seperti sedia kala. Jangan lupa jika channel ini bermanfaat dan berguna bagi kalian, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar, serta share video ini. Agar semakin hari saya juga semakin semangat di dalam membuat konten-konten baik pembelajaran maupun pembahasan soal, khususnya untuk soal-soal ulangan baik semester 1 maupun di semester 2.